Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek web kami dengan tema flora dan fauna. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Nurakim Malaziz dengan NPM 202243502055. Di sini saya akan menjelaskan kode program HTML yang telah dibuat. Kode ini dirancang untuk membangun sebuah navigasi yang memanfaatkan frame. Dengan tujuan dari pembuatan kode ini adalah untuk menampilkan informasi dengan tata letak yang rapi dan memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai halaman tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Dan di sini saya akan menjelaskan kodenya secara rinci. Ini ada bagian frame set row 10%. Itu artinya baris pertama memiliki tinggi 10% dan baris kedua mengambil sisa ruang yang tersedia. Frame border no itu artinya menghilangkan garis antar frame. Di sini ketika kita mengarahkan kursor itu akan muncul garis di bawah menu ini. Untuk frame source menu HTML itu untuk menampilkan halaman menu di baris pertama dengan tinggi 10%. Biasanya digunakan sebagai menu navigasi. Untuk frame source beranda itu untuk menampilkan halaman beranda di HTML baris kedua. Untuk name kontennya untuk memberikan nama konten pada frame ini yang memungkinkan halaman lain untuk menargetkan frame ini ketika membuat tautan dengan atribut target. Saya juga akan menjelaskan di bagian menunya. Body class menu mengatur kelas CSS yang bisa digunakan dalam file style CSS untuk mempercantik tampil halaman. Div class pilih menu itu untuk membuat wadah daftar menu. TP ini berfungsi untuk membuat paragraf untuk menampilkan teks atau tautan navigasi. Menu utamanya ada beranda, HTML, flora, dan fauna. Dan pada saat kita mengklik flora, itu akan muncul bagian flora HTML-nya dan fauna dan juga profilnya. Tautan serupa dibuat untuk halaman terkait akan dimuat frame konten tanpa memuat ulang seluruh halaman. Di sini menu utamanya ada flora dan fauna sebagai judul atau header menu tanpa tautan. Terus di bawahnya ada beranda. Tautan beranda itu untuk membuat tautan yang mengarah ke halaman beranda, dan flora dan juga fauna. Jika kita mengklik flora itu akan menampilkan halaman flora, dan ini fauna, dan ini juga profilnya. Target konten itu merupakan konten halaman yang diklik frame dengan nama konten yang didefinisikan di bagian indeks HTML. Di sini ada import URL itu untuk mengimport sebuah font ke dalam kode program. Di sini ada margin 0, padding 0, box sizing, border box. Fungsinya untuk menghapus margin default dari semua elemen. Padding untuk menghapus padding default. Dan box sizing memastikan bahwa padding dan border elemen dimasukkan dalam ukuran total elemen, bukan menambahkannya ke ukuran elemen. Body menu. Elemen body yang memiliki kelas menu diberikan latar belakang berwarna hijau muda. Untuk kodenya RGB 62281132. Di bagian pilih menu. Di sini menggunakan font Poppins dan ukurannya sebesar 20 px. Dan untuk ketebalannya bold, display flex, dan juga gap 15 px. Aligmat item flex star, teks dekorasi memakai non justifying content memakai flex n. Display flex itu menggunakan model flex box untuk tata letak elemen di dalamnya. Gap 15 px itu untuk memberi jarak 15 pixel untuk tata letak elemen. Alig item itu untuk menyusun elemen-elemen di bagian atas. Teks dekorasi itu untuk menghapus dekorasi teks, dan juga justify content untuk menyusun halaman-halaman di bagian kanan menggunakan flexbox. TP-nya ada background image, background clip,
color, font style, margin right. Background image membuat efek gradasi warna kuning muda ke putih. Background clip memberikan efek gradasi hanya pada teks. Color transparan membuat teks transparan sehingga hanya gradasi yang terlihat. Font style italic memberikan gaya miring pada teks. Dan margin right auto membuat margin kanan otomatis yang memaksa teks berada di sebelah kiri. Ini kita akan melihat tampilannya. Beranda ketika kita mengarahkannya itu akan berwarna kuning ke putih dan akan memberikan efek gradasi pada teks, dan juga terlihat transparan, fontnya miring sehingga margin otomatis memaksa teks berada di sebelah kiri. Elemen P diberi padding px 0020 px, memberi ruang di dalam elemen paragraf. Elemen P padding 15 px 20 px 020 px. Answer text styling, color weight, teks dekorasi non. Selektor mengatur tautan. Color weight membuat warna teks tautan menjadi putih. Ketika tautan di hover, warnanya berubah menjadi kuning terang. After yang berisi konten, display, padding bottom, border bottom, transform. Dan menambahkan konten kosong sebagai elemen dekoratif. Display blocks menjadikan elemen blocks level atau memulai baris baru. Padding bottom 0,5 px memberi garis bawah tipis berwarna kuning terang. Transform scale X 0 menyembunyikan garis bawah pada awalnya dengan transformasi skala horizontal. Hover after berisi transform scale X 0,5, transisi 0,2, linear. Tautan di over transform mengubah skala garis di bawah menjadi setengah panjangnya secara horizontal. Transisi memberikan animasi halus selama 0,2 detik saat efek ini diterapkan. Demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifani Prasetyo dengan NPM 2022-4350-2113 ingin menjelaskan bagian beranda pada flora dan fauna di Indonesia. Struktur dasar pada HTML. Yang pertama ada doctype yang mendeklarasikan tipe dokumen sebagai HTML5. Lalu selanjutnya ada HTML lang N, yaitu membuka tag HTML dengan bahasa yang ditentukan sebagai bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada head. Head di sini berisi informasi metadata tentang dokumen seperti charset, viewport, dan title. Bagian body. Bagian ini berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. Lalu selanjutnya ada di bagian head. Yang pertama ada meta charset UTF-8. Jadi UTF-8 merupakan karakter encoding untuk dokumen. Ada meta name, viewport, content with device with initial skala 1.0. Yaitu mengatur viewport untuk memastikan tampilan responsif. Lalu ketiga ada title flora dan fauna di Indonesia, jadi title. Di sini menentukan judul halaman web yang ditampilkan pada tab browser. Seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya ada style, garis miring style. Bagian ini berisi CSS yang digunakan untuk mengatur gaya sekarang akan memasuki bagian body. Div kelas title. Di sini berisi judul dan deskripsi tentang flora dan fauna. Lalu selanjutnya ada H1 flora dan fauna. Span di Indonesia, span garis miring dan garis miring H1, yaitu menampilkan judul dengan elemen span yang mengganti kata Indonesia dengan garis bawah hijau tua. Selanjutnya ada P dan garis miring P, yaitu paragraf yang menjelaskan pentingnya flora dan fauna. Selanjutnya ada div class image. Div ini berisi dua gambar. Yang pertama ada img search rafflesia.jpg alt gambar flora. Gambar ini
Ya, pertama dengan lebar 500 px dan tinggi 250 px serta ada efek bayangannya. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada IM source yang berisi komodo branda.jpg dengan alt gambar fauna, yaitu gambar kedua dengan atribut dan gaya yang sama. Selanjutnya untuk bagian CSS-nya, yang pertama import URL https form googleapis.com, yaitu mengimpor form Pumpins dari Google Form. Selanjutnya body mengatur gaya untuk halaman termasuk font, margin, padding, warna latar belakang, warna teks, dan tampilan fleksibel. Selanjutnya ada title. Title ini mengatur gaya untuk div dengan kelas title, termasuk ukuran dan posisi teks. Selanjutnya ada H1, yaitu mengatur gaya font, warna, margin, dan gaya font untuk elemen H1. Selanjutnya ada P. P itu untuk mengatur ukuran dan penjajaran teks pada paragraf. Lalu selanjutnya ada span. Span di sini menambahkan garis bawah hijau tua pada teks dalam elemen span yang tadi dituliskan sebagai kata Indonesia dalam kalimat flora dan fauna di Indonesia. Lalu ada image. Image di sini untuk mengatur gaya untuk div dengan kelas image, termasuk posisi dan tampilan gambar seperti ini. Lalu selanjutnya ada image IMG, yaitu mengatur lebar, tinggi, radius, sudut bayangan, dan margin untuk gambar dalam div image, seperti ukuran jarak antara gambar 1 dan gambar 2 dan ukuran gambar dari posisi kiri ke kanan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salihuddin Ayubi dengan NPM 2022435002066. Saya akan menjelaskan pada bagian flora. Ini terdapat judul yaitu flora, di mana saya menggunakan tag H1 seperti ini. Lalu pada isinya saya menggunakan tag P di sini. Berikutnya saya membuat tabel pada bagian jenis flora seperti ini, di mana ada kelas jenis untuk menandakan P pada jenis flora. Di dalamnya terdapat li, di dalamnya ada tag A dengan link Raffles pada bunga Raffles seperti ini. Jadi dia bisa langsung menuju tempatnya bunga Raffles itu di mana, karena sudah kita panggil pada section ID Raffles seperti ini. Lanjut, saya menggunakan H1 sebagai judul bunga Raffles dan menginput gambar Raffles.jpg sesuai dengan nama file foto Rafflesnya. Dan saya juga memberikan kelas Raffles. Di sini ada tag P untuk isi dari penjelasan Rafflesnya, dan ada span untuk membungkus kata di dalam kalimat agar kata Rafflesia Anolith ini miring kalimat katanya. Di sini ada tag H3 untuk teks kembali. Terdapat tag A pada kelas kembali untuk link kembali ke paling atas pada section ID kembali. Jadi jika kita klik, maka akan kembali ke paling atas seperti ini. Pada bagian anggrek, saya membuat struktur tabel agar dia terlihat seperti dua page kanan kiri seperti ini. Jadi ada anggrek orchidea beserta contoh gambarnya, dan ada juga anggrek bulan tabel. Di dalamnya ada TR sebagai baris pertama saya buat anggrek, dan ini tadi tag I adalah untuk memiringkan kata di dalamnya. Dan saya buat kolom baru, TD sebagai kolom baru, H1 sebagai judul anggrek bulan, dan tag I sebagai memiringkan katanya. Di sini saya membuat baris baru sebagai TR, dan juga ada TD saya input image search anggrek sesuai dengan nama file anggrek yang ada di sini. Jadi seperti ini tampilannya. Saya membuat tabel di mana kolom pertama isinya anggrek orchidea dan kolom kedua isinya anggrek bulan.
Lanjut, ini sama seperti tadi untuk kembali ke paling atas, kembali ke awal. Lanjut pada kantong semar, di sini ada H1 sebagai judul untuk kantong semar. Saya input image kantong semar sesuai dengan nama pada file foto kantong semar. Di sini ada isi kantong semar dan juga tag H3 dan kelas kembali untuk kembali ke menu paling atas seperti tadi. Lanjut, ada bagian form di mana kita bisa mengisi kritik dan saran. Mungkin kita bisa mengisikan untuk saran yang kita mau, seperti menambahkan flora baru. Lalu kita kirim dan akan muncul alert terima kasih atas masukan Anda, seperti ini. Di dalam tag P dan juga ini ada text area agar dia lebar seperti ini. Menggunakan text area di mana input type submit untuk submit tadi, dan di sini ada on click alert sebagai saya gunakan JS inline dengan kata di dalamnya terima kasih atas masukan Anda seperti yang sudah saya tunjukkan. Lalu saya tutup pada formnya. Dengan tampilan seperti ini, saya menggunakan CSS yaitu embedded atau internal CSS. Ini berfungsi untuk mereset semua menjadi default. Lalu scroll behavior ini membuat dia agar smooth pada pergerakan perpindahan link pada halaman antar link di halaman yang sama, agar smooth tampilan untuk link di halaman yang sama seperti ini. Lanjut, ada tag H1 berisi text align center agar di tengah-tengah. Ini untuk judul-judulnya seperti Flora dan text font family Arial. Jadi dia akan berfont Arial dengan padding untuk memberikan jarak antara atas, kanan, bawah, dan kiri. Untuk tag P, saya memanggil semua tag P yang ada di HTML. Jadi semua P yang ada dalam HTML-nya akan mendapatkan font size 24 dengan font family masih Arial. Text align justify sebagai kalimat rata kanan kiri agar terlihat bagus dan rapi. Lalu saya berikan padding sebagai jarak di atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi kanan kirinya itu berjarak 40 px. Jadi dia tidak menempel pada jarak space seperti ini. Lanjut, saya memberikan kelas pada jenis karena dia sama-sama P. Jadi saya memberikan kelas yaitu kelas jenis. Di mana kelas jenis itu saya berikan margin left min 20 karena dia agar sejajar dengan sub isi yang ada pada jenis floranya. Style pada table agar dia ada di sebelah kiri dengan margin left 40 px seperti margin yang ada di padding yang ada di P. Di dalamnya ada ul, yaitu ul tadi yang ada uli dengan font size saya buat 18 karena dia subtext. Font family-nya masih Arial dengan padding seperti ini agar rapi di dalam table border ini. Di sini ada tag H3 dengan text align center, di mana H3 itu untuk tombol kembali, yaitu ini dia akan ada di tengah-tengah seperti ini. Jadi ada kelas kembali di mana text decoration-nya itu saya bikin non. Nah, text kembali itu adalah saya bikin non agar dia tidak ada garis pada kata kembalinya. Dan color white saya bikin warnanya menjadi putih kata kembalinya, dan background color ini untuk warna hijau dan padding 10 px. Jadi kanan ke atas semuanya jadi 10 px. Di sininya nih semua paddingannya, jarak antar kata di dalam border dengan border radius 5 px agar dia tidak lancip di bagian ujung. Lanjut, tag A dengan color black pada bagian ul, balik lagi ke bagian uli, di mana teks ini akan berwarna hitam, tidak warna biru seperti link. Jadi dia akan berwarna hitam dan text decoration none. Jadi tidak ada garis di bawah kalimat hover ini buat untuk animasi. Jadi setelah kursor kita sampai, dia akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Lanjut pada kelas Flora, di mana saya memberikan width 1000 px dengan height 500 px agar dia mengisi full pada bagian isi ini. Di tag Raffles, yaitu
pada gambar ini, saya memberikan lebar 250 px dengan tinggi 250 px, dia akan membuat seperti kotak jadinya, persegi. Dengan float left artinya dia akan mengambang di sebelah kiri, jadi bisa memasukkan kalimat di sebelah kanannya seperti ini. Nah, dengan padding 10, 40, 10, dan 20 ini akan memberikan 10, 20 di antara ini, lalu di bawahnya ada 10 lagi dan 20 di sebelah kiri seperti ini. Dengan transform scale, ini berfungsi untuk memutarbalikkan atau memirrorkan gambarnya ini. Jadi pada tag semar, ini adalah tag kelas semar di mana untuk foto atau gambar semar ini. Dia memberikan lebar 340 dengan height 380, dia akan membuat persegi panjang ke bawah seperti ini. Dan saya berikan float right agar berbeda dengan roughless, jadi dia akan mengambang di sebelah kanan dan bisa kita isi tag P di sebelah kirinya. Seperti itu. Dengan padding yang saya atur seperti ini, agar dia terlihat tidak terlalu menempel, ada jarak di antara kanan dan kiri atas bawahnya. Dimana anggrek ini dengan saya berikan lebar 300 dan height 300, maka dia akan membuat seperti persegi. Dan di sini ada display block, ini fungsinya untuk memberikan margin auto pada foto atau gambar ini. Kalau tidak ada display block, maka margin auto ini tidak akan berfungsi. Dan saya berikan padding TD atau table border, terdapat TR dan juga TD, yaitu kolom. Saya berikan kelas TD di sini, jadi text align center ini untuk membuat mereka ada di tengah-tengah seperti ini. Dan vertical align top ini berfungsi untuk membuat isi TP ini menempel pada atap atau div luar dan div dalam, membungkus semua yang ada di dalam body. Fungsinya adalah saya memberikan background color hijau seperti ini dengan height 4100 agar dia berada mencakup di luar yang ada di dalam ini. Contohnya saya membuat div dalam, jadi div luar itu berada di bagian luar dan div ini adalah div dalamnya. Saya atur dengan margin auto agar dia berada di tengah-tengah, lalu saya kasih background color putih seperti ini, dia akan berwarna putih backgroundnya dengan width lebarnya 100 dari sini ke sini, dengan height panjangnya saya atur agar dia tidak menabrak atau terlihat seperti mengambang seperti kertas yang ada di dalam sebuah web. Di sini terdapat tag input di mana saya buat margin left 40 px dengan kelebar 85, height 35 dengan font size large. Jadi dia akan ada di sebelah kiri dengan font size large seperti ini yang tadi sudah saya contohkan. Dengan text area yang sudah saya atur lebarnya 600 dengan height 200, margin di left saya beri 40 jarak px-nya agar mengikuti sama sejajar dengan yang ada di tag P atas ini. Dengan font size 18. Baik, mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Al-Dikri dengan NPM 2022-4350-2057. Di sini saya membuat menu fauna dan dimana di sini terdapat dua background. Nah, di sini saya membuat dua div dengan div kelas background 1 yang dimana background dasar dan div kelas background 2 yang mana layar atas, background atas. Di sini CSS-nya. Di sini kami membuat background size-nya dalam background 1 auto dengan background color hijau dengan tinggi 3550 px. CSS background 2 di sini background color white dengan margin auto yang mana untuk agar dia background keduanya dapat di tengah dengan lebar 900 px dengan tinggi 3490 px. Nah, di sini ada bintang yang untuk agar dapat menselect semuanya. Nah, di sini ada margin padding 0 untuk mereset semua space yang ada. Nah, sini scroll behavior untuk agar scrollnya menjadi smooth. Nah, jika mengklik tautannya, nah ini scrollnya jadi halus lah pokoknya. Section atau
pembagian halaman dengan ID awal. Ini nanti jika dipanggil nanti bakal ke atas ini. Nah, sini pakai header 2 kelas judul fauna. Di sini kelas judulnya, CSS judulnya dengan font size 47px dengan color white, fontnya ya jadi putih, font family-nya Nunito dengan text align center agar kata-katanya di tengah, dengan padding jarak antara border 27px, dengan background image rusak nih judul background JPG dengan background size cover yang akan menutupi semuanya cover. Nah, ini contohnya di sini. Ini rusaknya akan menutupi semuanya karena background size-nya cover. Dan di sini ada P dengan kata-kata fauna. Di sini CSS-P-nya adalah dengan margin left 60px, margin right 60px. Ini jarak kiri dan kanan rata 60px dengan text indent 5%. Nah, text indent ini adalah untuk paragraf teks awal dari P ini agar menjadi paragraf itu sekitar 5%. Nah, dengan text align justify ini untuk agar teksnya seluruh teks menjadi rata kanan kiri dengan font family Poppins. Di kelas pilihan yang dimana ada tag A untuk link 1 komodo, link 2 ada badak Jawa, yang dimana di sini ini terdapat pilihan. Nah, jika komodo bakal ke komodo, jika pencet kita badak Jawa bakal ke badak Jawa, dan seterusnya. Nah, di sini saya menambahkan link untuk berpindah halaman. Nah, jika ini 1 adalah komodo, jika 2 adalah badak Jawa, dan seterusnya. Agar tagnya menjadi hijau, saya menambahkan I hover color, agar jika disentuh agar berubah menjadi hijau. Nah, ini CSS A-nya dengan text non. Ini kan link, jadi garisnya bakal hilang dengan color black, fontnya black dengan margin auto agar ke tengah gitu. Nah, ini kelas pilihannya dengan font family Helvetica dengan font size 17px dengan padding jarak antara border 12px dengan display flex. Ini untuk display satu baris ya, dan gapnya 10px dengan margin inline ini 70px. Nah, ini margin inline ini margin kanan kiri ya, rata jadinya, dengan font weight bold ya, yang mana fontnya bakal nanti menjadi lebih tebal. Nah, ini sini CSS HR-nya dengan margin inline 40px, yang dimana jarak margin kanan kirinya 40px dengan border 1px solid agar lebih tebal itu garisnya. Nah, di sini ada section ID 1. Nah, ini jika tadi dipencet nih bakal ke sini. Nah, di sini H1 satu komodo untuk judul penamaan isinya. Nah, di sini ada CSS-nya H1 dengan margin left 60px dengan font family Century Gothic. Nah, di sini terdapat video yang dimana dapat auto play mode loop. Nah, di sini bakal jika membuka websitenya bakal auto play dan terus berulang videonya. Nah, di sini ada kelas videonya, CSS videonya di sini dengan tinggi 240px dengan lebar 480px dengan display block untuk mendisplay video tersebut agar ke tengah dengan margin auto. Ada P-nya dengan span ini untuk pembagian teksnya, dengan ini biar miring kata-katanya. Nah, di sini ada image komodo dengan kelas gambar. Sini ada CSS gambarnya dengan lebar 480px dengan tinggi 210px dengan display block untuk ngeblok semua agar dapat tengah dengan margin auto. Border radius 10px. Nah, border radius ini untuk digambar dia agar dapat melengkung di ujungnya. Nah, di sini terdapat div kelas pencet dengan tag H4. Ini link tag A. Ini awal. Nah, ini untuk back dan
Ini untuk next. Nah, jika back kita akan ke section awal dengan ID awal. Di sini bakal naik ke sini awal, section awal. Dapat akses juga dengan font family Poppins. Ini contohnya. Jika back dia bakal ke awal. Nah, jika next dia bakal ke Badak Jawa. Nah, ini juga next bakal Cendrawasih, next juga bakal ke Set Mahakam. Nah, di sini ada section ID 2 yaitu Badak Jawa dengan gambar sama aja ya tadi kayak tadi, dengan P juga sama aja, CSS-nya, style CSS-nya. Nah, di kelasnya juga sama aja. Nah, ini juga Cendrawasih juga gambarnya juga sama, kelasnya gambar, P-nya juga sama dengan span eye juga sama juga. Nah, di sini kita tambahan audio controls dengan suara, menambahkan suara Cendrawasih. Ada video Komodo dan suara Cendrawasih. Sudah nih, juga div kelas pencetnya juga sama aja sama sebelumnya. Untuk back bakal ke awal tadi tuh paling atas dengan 4. Ini jika next bakal ke section 4 ID 4 yaitu Mesut Mahakam. Nah, sini sama aja gambar image-nya dengan kelas gambar. Sini juga tag P-nya juga sama dan di kelasnya juga sama. Ini cuma hanya back karena tidak ada yang di next. Place form dengan ID form, ini mana ada tag P dengan style inline dengan margin left 0, margin left 20 px, isi kritik dan saran. Ini betul teks area yang dapat diisi nanti dengan ID critics, dan stylenya width 16 px, text 12 px, margin left 60 px, font size 17 px. Nah, ini tipe inputnya submit, value kirim dengan style margin left 60 px, dengan lebar 80 px, dengan tinggi 30 px, dengan font size large. Betul. Nah, ini akan dihubungkan dengan JavaScript dengan ini dokumen get elemen by ID untuk mengambil elemen HTML dengan ID form nih. Untuk submit ini untuk mengirimkan font. Nah, di sini const kritik untuk memilih elemen yang dimiliki ID kritik. Nah, dengan value. Nah, di sini ada if else kritik. Jika kosong maka akan munculkan alert, maaf silakan diisi kritik dan sarannya dengan dan else jika tidak, alert terima kasih atas masukannya. Berikut contohnya. Ini saya tidak mengirimkan apapun. Sini akan muncul maaf silakan diisi kritik dan sarannya. Nah, jika saya mengisi sesuatu, ini akan muncul alert terima kasih atas masukannya. Dan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Aksal dengan NPM 202243502096. Di sini saya akan menjelaskan menu bagian profil. Di sini ada tampilan kelompok kami, yaitu ada kelompok 3, dan di sini ada foto profil kami yang dimana kami gambarkan sebagai sebuah karakter. Nah, di sini jika foto profil kami diarahkan oleh kursor, maka akan menampilkan tampilan informasi pribadi kami serta kontak kami yang dapat dihubungi dan juga alamat kami. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan tampilan seperti ini, saya akan menjelaskan bagian programnya. Untuk bagian HTML-nya, yang pertama di sini saya bungkus semuanya menggunakan div dengan kelas profil. Lalu di dalamnya ada kelas yang saya beri nama lagi judul kontainer, dan saya beri teks kelompok 3 yang dibungkus oleh tag H2. Nah, kelompok 3 ini untuk menampilkan ini. Lanjut, di sini ada div baru lagi dengan saya beri nama kelas foto kontainer. Nah, kelas foto kontainer ini untuk menampung foto dari profil kami yang dimana menggunakan tag IMG. Nah, untuk menampung foto-foto ini semua.
Nah, lalu di dalamnya lagi saya kasih div lagi dengan kelas info untuk menjadi tempat informasi pribadi kami. Nah, itu seperti itu untuk HTML-nya, ke bawahnya sama saja. Nah, untuk membuat tampilannya agar seperti ini, semua ini, dan saat diarahkan akan muncul seperti ini, saya menggunakan styling CSS. Nah, CSS-nya menggunakan embedded atau HTML CSS sebagai berikut. Di awal saya mengimport URL dengan seperti ini, yaitu fungsinya untuk agar ada font Poppins yang saya import dari Google Fonts karena di device ini belum ada fonts Poppins. Lanjut, di sini ada vektor bintang yang artinya saya mengambil semua, lalu saya mengubah defaultnya jadi margin dan padding 0 serta box sizing border box. Margin dan padding agar jaraknya preset menjadi 0 dan box sizing saya ubah menjadi border box agar pada saat meng-style border bisa mengabaikan padding dan margin bawahnya. Nah, lalu di sini kita masuk ke body. Nah, di body sini saya menggunakan ada display flex yang berfungsi sebagai agar semua elemen yang ada di dalam sini itu bisa kita style dengan mudah. Nah, di sini ada justify content center dan align item center. Fungsinya agar dia ini nih nanti si div ini nih yang ngebungkus foto profil kita kelompok saya ini, kami semua, agar rata di atas bawah dan juga kanan kiri. Nah, untuk tingginya saya buat 100 VH dan font family menggunakan Poppins karena sudah diimport tadi, dan background color menggunakan hex kode agar putih seperti ini, dan padding yaitu jarak antara elemen dan border semua sisi 20 px. Lanjut ke div profil. Div di kelas profil yang ada di div. Nah, di sini saya juga sama menggunakan display dan flex swap juga. Nah, di sini fungsinya juga sama agar elemen yang ada di dalam kelas profil ini mudah untuk diatur atau diberi CSS. Nah, jadi display flex dan flex swap ini untuk membantu penyusunan fotonya agar lebih mudah, dan gapnya jarak antara elemen ini nih saya beri 20 px setiap elemen. Kemudian sama seperti ini, justify content dan elect item supaya tampilannya rata atas bawah kanan kirinya. Paddingnya untuk setiap sisinya saya beri 25 px dengan width elemen ini 1200 px dengan background color white dengan border radius yaitu 0 di sisi kiri atas dan kanan bawahnya itu 0, dan di kanan atas dan kiri bawahnya yaitu 35 px, dan box shadow juga agar ada tampilan bayangannya seperti ini, warna hitam seperti itu, dan position relatif. Kemudian ada judul kontainer. Nah, judul kontainer itu adalah kelas untuk ini penulisan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini saya menggunakan position absolute, jadi dia terpisah dari yang atas sehingga nanti dia dapat menimpa div elemen ini, jadi seperti menimpain mereka seperti ini, makanya menggunakan position absolute. Dengan top minus 30 px agar posisinya seperti itu, juga leftnya ada diberi seperti ini agar posisinya dapat seperti ini. Kemudian dengan padding 7 px atas bawah 7 px, kanan kiri 7 px. Kemudian background color saya beri warna putih dan border radiusnya sama agar pojok kiri atas dan pojok kanan bawahnya tetap kotak, hanya yang diubah pojok kanan atas dan pojok kiri bawah beri 12 px. Lalu juga ada box shadow agar ada bayangan hitamnya sama seperti yang sebelumnya, dan juga z index sama dengan 1. Kemudian masuk ke judul kontainer yang bagian fontnya, yaitu H2-nya, yaitu si teks kelompok 3-nya. Saya style lagi di sini agar font size berukuran 20 px dengan warna hitam, dan juga ketebalan fontnya yaitu 600, ini kurang 600 px. Lanjut ke bagian fotonya. Nah, untuk meng-style foto semua ini,
dipanggil lah di CSS-nya dengan kelas foto kontainer, posisinya juga dengan relatif, posisinya agar mudah diubah, kemudian dengan lebar maksimal, dengan lebar 200 px dan juga tingginya 300 px dengan mengubah dengan tambahan kursor pointer. Jadi ketika kita arahkan kursornya ke foto maka akan berubah, ya kan, berubah seperti ini. Nah, lanjut ke IMG-nya. Nah, kalau foto kriteria kan tentang yang mau ngebungkus si fotonya itu. Nah, IMG-nya sekarang tentang bagian khusus fotonya. Jadi fotonya itu width dan height-nya 100%, 100% itu maksudnya masuk ke sini nih, 100% 200 px, 100% ke 300 px. Objective fit cover supaya fotonya memenuhi ukuran yang sudah kita tetapkan ini. Dengan bentuk border dan border radius. Dengan border radius dan box shadow sama seperti di atas, bentuknya akan saya samakan di mana pojok kirinya tetap biasa, tapi pojok kanan atas dan pojok kiri bawahnya melengkung. Semuanya tampilannya saya ubah seperti ini, saya samakan dengan pembungkusnya. Nah, juga sama ada bayangan hitamnya seperti ini sedikit box shadow-nya. Nah, di sini juga ada saya kasih transisi. Jadi ketika nanti diarahkan maka akan ada transisi seperti smooth gitu. Jadi enak dipandang saat kursornya untuk menampilkan informasi kita. Kemudian di kelas info. Nah, kelas info ini itu untuk men-styling si informasi yang saat kursor kita diarahkan ke foto ini. Pertama, posisinya absolut sama seperti tadi dengan seperti ini. Topnya dibuat 0, leftnya dibuat 0, kanan atas bawah kirinya dibuat 0. Dengan lebar 100%, tinggi 100%, backgroundnya dibuat hitam, cuma tidak hitam semua, jadi agak bebannya seperti ini, jadi backgroundnya masih tetap terlihat. Menggunakan RGB, jadi ada 4 warna di sini. Dan menggunakan color text putih, displaynya flex seperti yang tadi. Flex di tengah kolom dan juga posisinya posisi vertikal dan horizontal tengah dengan border radius sama seperti fotonya. Jadi pojok kiri atasnya biasa, pojok kanan dan pojok kiri bawahnya melengkung. Kemudian opacity-nya 0, jadi akan ada menyambung ke transisi yang di atas. Ketika tidak diarahkan maka dia tidak terlihat. Nah, kan tidak terlihat, baru pas diarahkan dia akan terlihat, makanya di awal di setel 0. Nah, kemudian di sini kasih transisi untuk berubahnya dengan padding 2px dan juga text layer supaya posisi teksnya tuh rata tengah. Nah, di sini lanjut balik lagi ke kelas foto kontainer, jadi hover.info. Jadi ketika dia mengarahkan ke sini, maka akan jadi satu, yang artinya akan menampilkan teks dari informasi pribadi kami. Nah, lanjut di kelas info H4, di sini saya rubah marginnya menjadi atas kiri kanan 10 px, atas bawah 0, dirubah. Dan font size-nya, ukuran fontnya saya ubah jadi 18 px. Dan untuk tag P-nya, saya ubah marginnya lebih kecil lagi jadi 5. Dan font size-nya saya ubah lebih kecil lagi agar tampilan teleponnya nih, seperti logo telepon dan email dan juga alamat kami ini tidak atas bawah tapi ada di pojok kiri. Makanya fontnya saya kecilkan. Sekian penjelasan saya tentang bagian profil ini, dan juga sudah selesai penjelasan proyek kelompok kami tentang flora dan fauna. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.